Wong Agung Wilis, pejuang dari Kerajaan Blambangan, Jawa Timur, berhasil ditangkap oleh VOC Belanda berkat pengkhianatan yang dilakukan oleh orang terdekatnya, yaitu Mas WK. Ironisnya, Mas WK ikut diasingkan ke Pulau Banda, Maluku bersama Agung Wilis. Halo, assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Yuk sekarang kita bahas perjuangan rakyat Blambangan dalam melawan VOC Belanda. Blambangan adalah kerajaan yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Kekayaan dan kesuburan tanah Blambangan telah diketahui oleh Belanda jauh sebelum mereka menginjakkan kakinya di Nusantara. Oleh sebab itu, Belanda ingin menguasai Blambangan, tetapi keinginan itu tak bisa segera terwujud. Letak Blambangan jauh dari pusat pemerintahan di Indonesia. Blambangan juga memiliki ikatan perkawinan politik dengan Bali sehingga memiliki pasukan tangguh. Kisah tentang Blambangan ini juga jarang diangkat karena orang lebih terpukau dengan kerajaan-kerajaan besar yang wilayahnya terbentang dari Nusantara bahkan di luar Indonesia, termasuk ke daerah Asia Tenggara seperti Majapahit, Sriwijaya maupun Mataram. Padahal Blambangan ini adalah kerajaan tangguh yang berdiri 2 tahun setelah berdirinya Majapahit dan berakhirnya sekitar abad ke-18 saat mereka dikalahkan oleh VOC. Ini kita kembali ke Blambangan ya. Jadi sebelum Belanda datang ke Blambangan ini, sebenarnya Inggris sudah terlebih dulu melakukan hubungan dagang dengan para penguasa Blambangan. Kedatangan pedagang Inggris itu terjadi pada masa pemerintahan Danuningrat. Bagi orang Inggris, Blambangan sangat terkenal hasil pertaniannya seperti cengkeh, pala, dan tembakau. Mereka menawarkan barang dagangan seperti mesiu, peluru, senapan, dan kain sutra. Kedatangan para saudagar Inggris diterima dengan baik oleh penguasa Blambangan dan juga penguasa di Bali. Saudagar Inggris itu menghendaki hak monopoli perdagangan untuk memborong semua hasil bumi dari tanah Blambangan. Blambangan ini adalah kerajaan Hindu terakhir di Jawa. Kerajaan ini lahir tahun 1295. Seperti yang saya katakan tadi ya, 2 tahun setelah Majapahit berdiri. Raja Majapahit saat itu, yaitu Raden Wijaya, memberikan istana timur ini kepada Arya Wiraraja, yaitu Adipati Sumenep, dengan ibu kotanya di Lumajang, karena Arya Wiraraja ini telah membantu perjuangan Raden Wijaya dalam mendirikan kerajaan Majapahit. Setelah keruntuhan Majapahit pada abad ke-15, kerajaan Blambangan mampu bertahan hingga abad ke-18. Salah satu bangsawan di Blambangan yang memimpin perjuangan melawan VOC Belanda adalah Wong Agung Wilis. Mungkin di antara teman-teman belum mengenal sosok ini. Siapa sih sebenarnya Wong Agung Wilis? Menurut Babat Tawang Alun, Wong Agung Wilis ini memiliki nama asli Mas Sirna. Ia merupakan putra dari Mas Purba atau Pangeran Prabu Danurejo yang berkuasa di Blambangan antara tahun 1697 sampai 1736. Dengan demikian, Wong Agung Wilis masih merupakan cicit langsung dari raja terbesar Blambangan, yaitu Kangjeng Suhunan Prabu Tawang Alun yang berkuasa tahun 1655 sampai 1691. Aji Ramawidi dalam bukunya yang berjudul Suluh Blambangan menyebutkan jika Wong Agung Wilis memiliki nama asli Mas Putra. Ia merupakan anak dari Pangeran Prabu Danurejo dari istri ketiga yang berasal dari Kaba-Kaba Bali bernama I Gusti Ayu Kaba-Kaba.
Pada tahun 1736, Prabu Danurejo mangkat. Putra tertua Pangeran Danurejo yakni Mas Sepuh kemudian menjadi Raja Blambangan dengan gelar Prabu Danuningrat. Dalam babat Tawang Alun dikisahkan kabar meninggalnya Prabu Danurejo didengar oleh Cokorda Negeri Kelungkung, Bali. Lalu Cokorda Kelungkung mengirim seorang utusan bernama Gusti Gede Lanang Jaya Denpasar. Cokorda Kelungkung mengirim pesan agar mengangkat Mas Noyang atau Pangeran Prabu Danuningrat selaku putra tertua sebagai Raja Blambangan, serta mengangkat adiknya yang bernama Mas Sirna atau kelak dikenal dengan sebutan Wong Agung Wilis sebagai patih. Perintah Gusti Lanang Jaya Denpasar agar mengangkat Wong Agung Wilis sebagai patih ternyata tidak dilaksanakan oleh Prabu Danuningrat. Ia lebih memilih anaknya yang bernama Mas Jali atau yang dikenal dengan sebutan Mas Sutojiwo sebagai patih. Tentu Wong Agung Wilis merasa malu dan kecewa, merasa dikucilkan oleh kakaknya sendiri. Namun versi berbeda disampaikan oleh sejarawan Blambangan Imade Sujana dalam buku yang berjudul Nagari Tawon Matu dan Aji Ramawidi dalam bukunya Suluh Blambangan. Menurut mereka, Agung Wilis pada awalnya telah diangkat sebagai patih. Namun, karena adanya berbagai konflik kepentingan antara kompeni, Kerajaan Surakarta dan Mengwi di Blambangan, maka Agung Wilis yang lebih pro Bali disingkirkan oleh kelompok pro kompeni. Agung Wilis difitnah oleh Mas Bagus Teposono, Pisan Raja. Dia tak lain merupakan pangeran dari Bangir, keturunan Blambangan, yang juga antek kompeni. Agung Wilis dituduh akan melakukan pemberontakan terhadap kakaknya, Pangeran Prabu Danuningrat, dengan bantuan kerajaan Mengwi Bali. Akibat fitnah tersebut, akhirnya Agung Wilis diberhentikan dari jabatannya sebagai patih. Informasi ini diketahui oleh Agung Wilis. Sebelum ia diberhentikan, Agung Wilis memilih untuk mengundurkan diri. Pangeran Agung Wilis lalu pergi mengembara hingga mencapai Pantai Lampon, Desa Sanggar, Gunung Dogong, dan Gunung Tampang Pitu, yang mana daerah-daerah ini saat ini berada dalam wilayah Kecamatan Silir Agung, Banyuwangi, dan Kecamatan Pesanggerahan. Agung Wilis tetap menghargai kakaknya, Pangeran Danuningrat, sebagai penguasa Blambangan. Pangeran Danuningrat pernah meminta kepada Agung Wilis untuk kembali ke Blambangan guna menumpas perompak Bugis di daerah bernama Pakem, Banyuwangi. Pada tahun 1767, sekembalinya dari Bali, Wong Agung Wilis mendeklarasikan diri sebagai penguasa yang sah atas Blambangan. Sebenarnya klaim itu hanya meneruskan haknya yang tertunda di tahun 1763 setelah kakaknya, Pangeran Danuningrat, meninggalkan istana. Tahta Blambangan kemudian diperwalikan kepada pamannya, Gusti Dewa Kaba-Kaba, yang berkuasa dari tahun 1764 sampai 1767. Sekembalinya dari Bali, Pangeran Agung Wilis yang merupakan raja sah itu kemudian diakui sebagai penguasa Blambangan oleh VOC. Asalkan ia mengakui kekuasaan VOC di bumi Blambangan. Pangeran Agung Wilis membiarkan dirinya diangkat oleh VOC karena telah merencanakan siasat untuk menarik simpati VOC, dan jika pasukan telah terhimpun, maka akan dilakukan perlawanan. Ia memanfaatkan kedudukannya ini untuk menjalin hubungan dengan para bekel-bekel itu kepala desa, agar perannya dalam hal ini dirahasiakan
dan memerintahkan agar pasukan segera dihimpun, serta juga memerintahkan agar penyerangan ke loji-loji Belanda dilakukan secara bertahap. Ia juga kerap mendistribusikan sejumlah uang Inggris dan senjata-senjata buatan Inggris kepada para pasukannya. Pada 30 September tahun 1767, ia mulai menghimpun kekuatan untuk melawan VOC yang mulai menduduki Blambangan. Selain didukung orang-orang Blambangan sendiri, dia juga mendapat bantuan kekuatan dari orang-orang Inggris yang memang bersaing dengan VOC dalam hal perdagangan di Jawa, orang Bali, orang Melayu, orang Bugis, orang Cina, dan orang Madura yang tinggal di Blambangan. Ia juga mendapat dukungan dari Adipati Malaya Kusuma, yaitu menantu Untung Suropati dari Malang, dan dari Kerajaan Mengwi di Bali. Pada Oktober tahun 1767, Wong Agung Wilis mengumpulkan pasukannya di Ulu Pampang. Ia membagi wilayah pertempuran menjadi dua bagian. Sebagian dipimpin oleh putranya, Dalem Pugermas Surowijaya, dan sebagian lain dipimpin langsung oleh Agung Wilis sendiri. Mendengar adanya penghimpunan pasukan, VOC segera bertindak. Pada 20 Oktober tahun 1767, Gubernur Pantai Timur Jawa, Johannes Vos, mengirim surat kepada penguasa Madura, Cakraningrat V, yang berisi permintaan bala bantuan pasukan ke Blambangan. Lalu, datanglah 1.000 orang dari Laskar Madura Bangkalan, terdiri dari 200 orang Madura, 500 orang Probolinggo, dan sejumlah tentara Eropa ke Blambangan dengan menempuh jalur darat. Selain menambah pasukan, VOC juga melakukan politik adu domba atau divide et impera di Blambangan dengan membagi Blambangan menjadi dua bagian, yakni Kabupaten Blambangan Timur yang dipimpin oleh Bupati Mas Anom dan Patih Sutonegoro, dan Kabupaten Blambangan Barat yang dipimpin oleh Bupati Mas Weka bersama Patih Waseng Sari. Tujuan dari pemecahan ini adalah untuk mempermudah VOC guna menangkap Pangeran Agung Wilis beserta pengikutnya dengan bantuan orang-orang pribumi. Persiapan lain yang dilakukan VOC adalah mengamankan Selat Bali dari pengaruh Inggris dan Bali yang mendukung perlawanan Pangeran Agung Wilis. Perlawanan Agung Wilis dimulai saat ia sebagai penguasa Blambangan mengabaikan perintah untuk menghadap Gubernur Johannes Vos untuk memberikan laporan tentang pendirian benteng di Banyu Alit dan menentang kehadiran VOC di Blambangan. Maka seketika itu keluarlah perintah penangkapan Agung Wilis yang dikomandoi oleh seorang komandan VOC bernama Adrianus van Rijsdorp. Pada 2 Maret tahun 1768, saat akan mulai operasi penangkapan Pangeran Agung Wilis, Van Rijsdorp bersama pasukannya malah dikepung oleh pasukan Agung Wilis di benteng Banyu Alit. VOC dibuat pusing kembali dengan memilotnya penguasa boneka kembar Blambangan, Mas Anom dan Mas Weka dari VOC, dan bergabung pada pihak Pangeran Agung Wilis. Pengepungan di benteng Banyu Alit di Blimbing Sari, Banyuwangi ini tidak bertahan lama karena kalahnya persenjataan pasukan Pangeran Agung Wilis yang hanya senjata-senjata lama buatan Inggris. Sedangkan pasukan VOC menggunakan meriam. Selain itu, gagalnya perebutan benteng Banyu Alit disebabkan oleh datangnya bala bantuan untuk VOC yang dipimpin oleh Komandan J.E. Cobb Everard Agun. Pasukan Pangeran Agung Wilis dapat dipukul mundur ke Ulu Pampang oleh pasukan VOC pimpinan Grun.
Pada 13 Mei tahun 1768, VOC berhasil merebut Ulu Pampang dan menahan para pedagang Cina, Melayu, dan Bugis yang membantu perlawanan Pangeran Agung Wilis. Pasukan Agung Wilis yang kehilangan sumber logistik mundur lagi hingga ke Kutalateng. Pertempuran kemudian terjadi di sana pada 18 Mei tahun 1768 dan perlawanan ini secara total dapat dipatahkan oleh VOC. Kutalateng dibakar rata dan Pangeran Agung Wilis berhasil mundur ke Blimbing Sari. Ketika pasukan Agung Wilis tersebut, Bupati Blambangan Barat Mas Weka memberitahu tempat persembunyian Pangeran Agung Wilis di Blimbing Sari. Mas Weka memberitahukan hal ini dengan tujuan agar memperoleh pengampunan dari VOC dan bisa kembali menjadi penguasa Blambangan. Akibat pengkhianatan Mas Weka ini, Pangeran Agung Wilis berhasil ditangkap dan diasingkan. Semula, VOC merencanakan untuk mengasingkannya ke Tanjung Harapan Baik, Afrika Selatan. Namun, dikarenakan pertimbangan biaya yang mahal, akhirnya Pangeran Agung Wilis serta sekitar 22 pengikutnya termasuk Mas Weka, Mas Anom, dan Bupati Ngantang, Prabu Jaka diasingkan ke Pulau Banda, Maluku. Beberapa tahun kemudian Pangeran Agung Wilis bisa lolos dari tempatnya pengasingan di penjara Rosingain dan lari ke Pulau Seram, kemudian berlayar ke Bali. Sesampainya di Bali, ia meninggal pada tahun 1780 karena usia lanjut. Perjuangan Agung Wilis kemudian dilanjutkan oleh keturunan dan pengikutnya seperti Pangeran Jagapati yang terkenal pada Perang Puputan Bayu pada tahun 1771 sampai 1773. Ironisnya nih ya, Mas Weka yang membocorkan tempat persembunyian Agung Wilis tetap diasingkan bersama Agung Wilis. Ia tak mendapat pengampunan dari Belanda, boro-boro menjadi bupati lagi. Ibarat katanya, sudah jatuh tertimpa tangga, sudah berjasa tapi tetap di penjara. Ya, itulah takdir seorang pengkhianat. Semoga ulah Mas Weka bisa menjadi pengingat bagi kita agar kita tak jadi pengkhianat dalam sebuah perjuangan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.